Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya di channel Muhammad. Kali ini ada sedikit berbeda dengan tampilan di video saya. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar matematika dengan nuansa yang sedikit berbeda. Saya sengaja menggunakan background alam ini, ya, backgroundnya alam, terus ada air yang mengalir juga, agar suasana belajar teman-teman, ini tujuannya ya, agar suasana belajar teman-teman itu menjadi rileks, santai. Teman-teman tidak merasa bahwa teman-teman sedang berada di sebuah ruangan gitu ya, tapi lebih pada merasa ada di luar ruangan gitu, di sebuah tempat yang ya seperti yang di backgroundnya ini, sebuah tempat yang indah gitu ya. Itu tujuannya ya. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan berhasil gitu ya. Teman-teman merasa belajar matematika itu tidak jenuh, tidak membosankan, tapi rileks gitu. Karena apa? Karena ada pemandangan-pemandangan indah yang saya tampilkan di slide-slide PowerPoint ini. Oke, itu ya. Kita langsung saja. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan eksponen. Nah, ini soal-soal di sini saya ambil dari buku matematika ini, ya. Dan saya membahasnya dari mulai latihan yang ini, yang 2 ya, latihan 2. Latihan pertama saya tidak bahas, tapi ada latihan 2. Oke. Kita langsung saja. Untuk selanjutnya ini adalah kita akan masuk ke latihan yang ketiga. Nah, pada latihan ketiga ini saya akan bahas 2 soal ini ya. 2 jenis soal, ada yang soal menjodohkan, ada soal objektif. Nah, seperti ini ya. Yang saya bahasnya ini aja, menjodohkan semua soal objektif. Untuk soal subjektif silahkan teman-teman, kalau sudah menonton video ini pasti paham lah bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang ada di buku ini. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, 2 pangkat 2x min 1 min 5 kali 2 pangkat x plus 1 tambah 32 sama dengan 0. Oke, kita langsung jawab ya. 2 pangkat 2x min 1 min 5 kali 2 pangkat x plus 1 plus 32 sama dengan 0. Kita bisa ubah untuk yang ini, 2 pangkat 2x min 1 ini ya teman-teman, ini kan kita bisa ubah menjadi seperti ini, 2 pangkat x pangkat 2 per 2. Ingat, kalau ada pangkat min 1, kalau ada pangkat min ini ya, itu artinya ada bentuk seperti ini, bagi ya, ini ada pangkat min ya. Perubahannya sebenarnya seperti ini, berarti 2 pangkat 2x per 2, perubahan seperti ini. Nah, baru dari sini kita ubah menjadi ini, karena 2 pangkat 2x ini bisa kita ubah bentuk seperti ini. Oke, itu perubahan yang pertama, ada yang ini. Terus perubahan selanjutnya, kalau x, nah ini mau udah maklum lah, sudah mudah diketahui. Kalau ditambah artinya kan dikali. Oh, berarti ini 5 kali 2 pangkat x kali 2 pangkat 1 gitu ya. Oke, kita langsung saja, plus 32 sama dengan 0. Nah, ini ada yang sama nih, mana? Ini dengan yang ini. Nah, karena ini sama, jadi kita bisa misalkan, misal 2 pangkat x sama dengan a ya, maka bentuknya menjadi
A kuadrat per 2 min 10A tambah 32. Ya. A kuadrat per 2 min 10A tambah 32 sama dengan 0. Sekarang kita kalikan dengan 2. A kuadrat kali 2 jadi A kuadrat. 10 kali 2 jadi 20. 32 kali 2 jadi 64 sama dengan 0. Setelah kita sampai pada step ini, lalu kita faktorkan. Cari faktornya. A kuadrat min 20A tambah 64 sama dengan 0. Maka faktornya adalah A min 16, A min 4 sama dengan 0. Gitu ya. Setelah kita dapat faktornya, lalu kita cari akarnya. A sama dengan 16 dan A sama dengan 4. Kita dapetin A akarnya 16 dan ini 4. Oke, kita lanjut. Untuk A sama dengan 16, maka nilai dari 2 pangkat X sama dengan 16. Karena tadi sudah dimisalkan yang ini ya. A sama dengan 2 pangkat X. Berarti ketika nilai A-nya sama dengan 16, maka yang ini ya, berarti 2 pangkat X sama dengan 16. Maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4. Karena 16 itu 2 pangkat 4 ya. X sama dengan 4. Kita dapetin X1 sama dengan 4. Ya. Selanjutnya untuk A sama dengan 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4. Maka nilai 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Ini ya. Berarti nilai X sama dengan 2. Oke. Nah, dalam soal menjodohkan tadi perintahnya adalah jumlahkan. Ya. Jumlahkan hasil akar-akarnya. Maka jumlah akar-akarnya adalah 4 tambah 2. 4 dari mana? 4 yang ini nih. Ini 4 ini tambah 2 yang ini. Berarti ini X2. Oke. X1 tambah X2. Yang ini itu berarti X1 ditambah X2 sama dengan 6. Kita dapetin hasilnya sama dengan 6. Oke. Itu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 2. 16 min 5 kali 2 pangkat X plus 4 pangkat X min 1 sama dengan 0. Oke, kita langsung jawab saja. 16 min 5 kali 2 pangkat X plus 4 pangkat X min 1. Nah, sekarang ini kenapa jadi begini? Posisinya saya balikan. Ya, jadi 4 pangkat X min 1 itu saya taruh di depan. Dan yang 16-nya saya simpan di belakang. Itu aja, posisinya hanya dibalikan saja. Ya. Nah, 4 pangkat X min 1 itu kenapa jadi begini? Karena awalnya seperti ini. Yang ini itu berarti sama aja dengan 4 pangkat X per 4. Ya. Nah, selanjutnya baru kita ubah lagi menjadi 2 pangkat 2 dipangkatin X per 4. Nah, barulah bentuknya ke yang ini. Ya. Hanya membalikan posisi saja antara 2 dengan X gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti min 5 kali 2 pangkat X plus 16. Nah, ini juga ada yang sama nih, 2 pangkat X. Memang target kita mencari yang sama seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah kita misalkan 2 pangkat X sama dengan A. Jadi hasilnya adalah A kuadrat per 4 min 5A tambah 16 sama dengan 0. Hasilnya sama dengan, nah ini kita kalikan dengan 4 supaya yang ininya itu hilang. Ya. Kita kalikan dengan 4. Berarti sama dengan A kuadrat 5 kali 4 sama dengan 20, 16 kali 4 sama dengan 64. Hasilnya, kita cari faktornya. Faktornya sama seperti yang soal awal ya, A16, A-4 gitu ya. Berarti akar-akarnya A16 atau A sama dengan 4. Oke, kita cari. Sama seperti yang awal. Untuk A sama dengan 16 berarti 2 pangkat X sama dengan 16. Sama persis, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4, X sama dengan 4, berarti ini X1 sama dengan 4. Untuk A sama dengan 4, sama persis. Berarti nilai X2 sama dengan 2. Maka hasilnya pun, penjumlahannya pun sama. Berarti jumlah akar-akarnya adalah ya 4 tambah 2 sama dengan 6. Hasil akar-akarnya sama. Jumlahnya ya.
Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. 2 pangkat 2x min 7 min 9 kali 2 pangkat x min 1 tambah 256 sama dengan 0. Oke, kita langsung bahas. Jawab 2 pangkat x kuadrat. Nah, ini perubahan langsung ya dari yang ini. Jangan bingung dengan perubahan seperti ini. Kalau ada pangkat min, berarti itu adalah bagian yang ini di bawah ya, per 2 pangkat 7. Nah, ini 2 pangkat x bisa kita ubah menjadi seperti ini ya, 2 pangkat x dipangkatkan lagi 2. Oke, lanjut. Min 9 per 2. Nah, ini 2 dari mana? Karena ini ada ini. Ada ini nih, ada 2 pangkat x min 1 ya. 2 pangkat x min 1. Harusnya sih sebenarnya 2-nya taruh di sini gitu ya. 2 pangkat x per 2. Harusnya di sini. Tapi ya untuk di sini pun enggak masalah karena ini perkalian ya. 9 per 2 kali 2 pangkat x plus 256. Nah, ini ada lagi yang sama, ini dan ini. Oke, kita misalkan lagi seperti yang contoh sebelumnya ya nantinya. Nah, selanjutnya kita akan hilangkan dulu yang ini nih, 2 pangkat 7 karena tidak enak ya. Jadi kita kalikan dengan dikali dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu berarti ini kita kali dengan 128. Maka hasilnya adalah ini, 2x kuadrat min 576 kali 2 pangkat x plus 32768. Ini ya, 256 dikali 128 hasilnya ini 32768 sama dengan 0. Baru kita misalkan, misal 2 pangkat x sama dengan b, maka b kuadrat min 576b plus 32768 sama dengan 0. Kita cari faktornya. Faktornya adalah b min 64 dikali b min 512 sama dengan 0. Maka akar-akarnya kita dapat b sama dengan 64 dan b atau b sama dengan 512. Oke, lalu kita cari nilai x-nya. Berapa sih nilai x-nya? Untuk b sama dengan 64, maka 2 pangkat x sama dengan 64. 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 6. Berarti nilai x sama dengan 6. Ya, ini adalah nilai x1. Oke. Selanjutnya, untuk b sama dengan 512, 2 pangkat x sama dengan 512. Maka 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 9. Jadi 512 itu kalau diubah ke bentuk pangkat sama dengan 2 pangkat 9. Hasilnya sama dengan x sama dengan 9. Maka jumlah akar-akarnya berapa? Jumlah akar-akarnya itu 6 tambah 9 ya. Kita terdapat nilai x1 dan nilai x2 nya ini ya. Nilai x1 nya 6, nilai x2 nya adalah 9, maka x1 tambah x2, x1 tambah x2 sama dengan 6 tambah 9 sama dengan 15. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. X min 2 pangkat x plus 3 sama dengan 1. X min 2 pangkat x plus 3 sama dengan 1. Oke. Untuk soal seperti ini, itu ada syarat-syaratnya ya. Saya akan menjelaskan di sini ya langsung. Syarat yang pertama adalah ini bisa jadi 1 ya. Fungsi ini tuh dengan pangkat ini bisa jadi 1 kalau pangkat ini sama dengan 0 ya. Karena sebuah bilangan, berapapun bilangannya, kalau pangkatnya 0 pasti sama dengan 1. Ingat ya, sifat A pangkat 0 itu pasti 1 berapapun nilai A nya. Oke, berarti
Untuk syarat yang pertama ini, agar ini jadi 1 terpenuhi menjadi 1, maka X plus 3 harus jadi 0. X plus 3 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan min 3. Ya, karena min 3 tambah 3, 0. Itu yang pertama, X-nya. Berapapun nilai X2 nanti hasilnya, ketika pangkatnya 0 ya tetap hasilnya adalah 1. Selanjutnya ada syarat yang kedua, fungsinya sama dengan 1. Nah, berapapun besarnya sebuah pangkat, kalau bilangan yang dipangkatinnya sama dengan 1 ya, dia tidak akan berubah, dia akan tetap 1. Ya, 1 dipangkatin berapapun nilai n-nya, dia akan tetap 1. Itu ya. Maka ini bisa terpenuhi jika yang ininya itu jadi 1. Berapapun nilai dari X plus 3. Ya. Berapapun nilai dari X plus 3. Jika X min 2 nya itu sama dengan 1, maka ya hasilnya sama dengan 1 gitu. Oke, berarti X min 2 itu sama dengan 1. Tulis 1, maka nilai X sama dengan 3 ya. Kita lanjut, kita udah dapetin nilai X sama dengan min 3, kita dapetin nilai X sama dengan 3. Ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah fungsinya. Fungsi itu yang mana? Fungsi itu yang ininya nih. Yang ininya. Nih. Ya. Itu boleh min 1. Boleh min 1. Ya. Tapi pangkatnya yang ini itu harus genap. Karena kalau pangkatnya ganjil akan tetap negatif. Kan misalkan min 1 pangkat 3, maka dia akan tetap min 1. Tapi kalau min 1 pangkat 4 genap, itu akan jadi 1 gitu ya. Maka sini bisa fungsinya sama dengan min 1, jadi min 1, tapi pangkatnya harus genap gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti X min 2 itu sama dengan min 1, maka X sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjut. Sekarang jumlah akar-akarnya adalah gini. Ketika X sama dengan 1, ini kan tadi seharusnya adalah min 1. Ketika X-nya sama dengan 1, apakah pangkatnya berubah jadi genap? Yang ini ya, jadi genap ya. Karena ini X plus 3, berarti 1 tambah 3 ya sama dengan 4, maka pangkatnya jadi genap. Akhirnya jadi bentuknya gini, min 1 pangkat 4 ya tetap jadi 1 begini ya. Maka jumlah akar-akarnya adalah ini ya. Kita tadi dapatkan nilai X-nya ada min 3, ada 3, dan ada 1. Jumlah akar-akarnya ya sudah kita jumlahkan saja. Min 3 tambah 3 tambah 1. Hasilnya sama dengan 1. Ini hasilnya sama dengan 1. Jumlahan dari akar-akar soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. 2x kuadrat min 13x tambah 15 pangkat x min 3 sama dengan x kuadrat min 4x plus 1 pangkat x min 3. Oke. Kita langsung saja jawab. Ini pun ada syaratnya ya. Syarat yang pertama adalah fx-nya sama dengan gx, karena di sini kebetulan pangkatnya sudah sama, teman-teman. Di sini pangkatnya sudah sama. Yang ini x min 3, ini x min 3. Ini fungsinya anggap aja yang ini adalah fx gitu ya. Yang ini adalah gx gitu. Maka syarat yang pertama adalah fungsinya sama ya. Ini akan jadi sama dengan ini jika fx sama dengan gx, karena udah pangkatnya udah sama ya. Oke, kita lanjut. Berarti fx sama dengan gx, berarti 2x pangkat 2 min 13x plus 15 sama dengan x kuadrat min 4x tambah 1. Maka hasilnya sama dengan x kuadrat min 9x tambah 14. Kita cari faktornya. X min 2, x min 7. Maka akar-akarnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan 7. Itu yang pertama ya.
dia akan menghasilkan bilangan yang sama. 2x kuadrat min 13x tambah 15 itu akan menghasilkan bilangan yang sama dengan x kuadrat min 4x plus 1 ketika dimasukkan nilai 2 dan ketika dimasukkan nilai 7. Ini akan hasilnya akan sama. Ya. Oke, kita lanjut. Syarat yang kedua, ini ya. Ini bisa sama 2x kuadrat min 13x tambah 15 dengan x kuadrat min 4x tambah 1 ini bisa sama jika pangkatnya sama dengan 0. Kalau pangkat 0 kan berarti ini kan udah pangkatnya emang udah sama ya. Tapi bisa hasilnya sama berapapun nilai yang ada di sini, jika pangkatnya ini sama dengan 0, maka hasilnya akan tetap 1 gitu ya. Hasilnya sama dengan 1, berarti syarat yang kedua adalah pangkatnya kita jadikan 0 agar itu senilai, agar itu sama. Oke, kita langsung saja pangkatnya kita jadikan 0, berarti x min 3 yang ini itu sama dengan 0, maka nilai x sama dengan 3. Oke, jumlah akar-akarnya adalah 2 tambah 7 tambah 3. 2 tambah 7 tambah 3, maka hasilnya sama dengan 12. Oke, gitu ya. Gimana? Paham kan ya? Kita lanjut lagi ke soal-soal berikutnya. Teman-teman silakan untuk santai dulu, rileks dulu, melihat pemandangan. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah soal objektif, soal nomor 6. Ya. Jika 2 pangkat 2x plus 1 min 4 sama dengan 2 pangkat x plus 1, nah nilai dari x kuadrat adalah, ini kita langsung saja jawab, 2 pangkat 2x plus 1 min 2 pangkat x plus 1 min 4. Nah ini ya, kasarnya ini aja, yang ini nih, nah, ini kita pindahkan ke sebelah sana, berarti 2 pangkat 2x plus 1 min 2 pangkat x plus 1 min 4 sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Ini kita ubah menjadi 2 pangkat x kuadrat kali 2, sama seperti yang tadi ya perubahannya. Pokoknya kalau ada plus berarti ada perkalian, kalau ada min berarti ada bentuk pecahan atau pembagian. Min 2 pangkat x plus 1 ini juga sama ya, sifat perkalian. Min 4 sama dengan 0. Nah, berarti kita misalkan 2 pangkat x, karena ada 2 pangkat x nya sama dengan p, maka hasilnya adalah 2p kuadrat min 2p min 4. Kita dapat nilainya 2p kuadrat min 2p min 4. Lalu kita bagi ya, kita bagi 2. Jadi untuk yang kali ini kita bagi 2 karena semuanya kebetulan bisa dibagi 2 ya. Min 2p kuadrat min 2p min 4 bisa dibagi 2, maka hasilnya adalah p kuadrat min p min 2. Lalu kita cari faktornya, berarti p min 2 p plus 1 ya. Akar-akarnya sama dengan p sama dengan min 1 untuk yang ini. Jadi ingat, kalau yang di sini plus maka keluar jadi min, kalau di sini min maka keluar jadi positif gitu ya. P-nya sama dengan min 1 atau P-nya sama dengan 2. Nah, sekarang nilai dari x kuadrat berapa gitu kan. Untuk P sama dengan min 1 jelas tidak ada. Ya. Untuk P sama dengan min 1 tidak ada bilangan yang dipangkatin hasilnya negatif. Kecuali bilangannya itu adalah negatif, itu mungkin. Ya. Untuk P sama dengan min 1 tidak ada, kenapa? Karena begini ya. 2 pangkat x hasilnya jadi min 1, ini tuh nggak ada ya. Kalau hasilnya jadi 1 bisa jadi, tapi kalau hasilnya jadi min 1 itu tidak ada ya. Itulah kenapa yang ini tidak ada. Sekarang untuk yang ini, untuk P sama dengan 2, maka 2 pangkat x sama dengan 2. Nah ini kan ada pangkatnya di sini 1 ya, berarti x sama dengan 1. Nah sekarang kita cari nilai dari x kuadrat berapa, karena x nya yang kita dapatkan hanya ada 1, x yang kita dapatkan hanya ini ya, nilainya hanya 1, berarti x kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat.
sama dengan 1. Itu ya. Itu jawaban soal nomor 6. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Akar-akar persamaan 7 pangkat X plus 1 plus 7 pangkat 1 min X sama dengan 50 adalah X1 dan X2. Jika X1 nya lebih besar dari X2, maka nilai 3X1 min 2X2. Oke, kita langsung saja jawab. Kalau 7 pangkat X plus 1 kalau ditambah artinya dikali, maka jadilah 7 kali 7 pangkat X. Kalau ada pengurangan berarti atau artinya dibagi, berarti plus 7 per 7 pangkat X min 50. Pindahin aja ya, sama dengan 0. Sekarang kita dikali dengan 7 pangkat X, biar 7 yang ini hilang, biar ini hilang ya. Maka hasilnya sama dengan 7 kali 7 pangkat X kuadratin, karena ini 7 pangkat X kali 7 pangkat X ya 7 pangkat X kuadrat ya. Nah, untuk yang ini 50 kali 7 pangkat X ya 50 kali 7 pangkat X. Nah, untuk yang ini kan 7 pangkat ini bisa habis gitu ya. Tambah 7. Hasilnya sama dengan ya. Kita misalkan dulu deh. 7 pangkat X, karena ini yang samanya ini 7 pangkat X sama dengan T, maka kita ubah menjadi 7. T kuadrat min 50, T tambah 7. Sekarang kita cari hasilnya. Faktornya adalah T-nya min 7, 7T min 1. Ya. Ini faktornya. T min 7, 7T min 1. Teman-teman sudah harus bisa ya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mencari faktornya, karena di SMP sudah. Ya. Kita mendapatkan T min 7 dan 7T min 1. Akarnya berarti yang pertama adalah ada, karena ini positif, kalau ini negatif, kalau tidak positif, negatif juga sama, berarti T1 sama dengan 7, T2 nya sama dengan 1/7. Untuk T sama dengan 7, kita kesini ya, berarti 7X sama dengan 7, berarti X sama dengan 1. Sini ada pangkat 1, berarti X sama dengan 1, itu X1. Nah, untuk T sama dengan 1/7, maka 7X sama dengan 1/7, berarti nilai X yang keduanya adalah min 1 ya, gitu. X yang kedua adalah min 1. Karena untuk jadi 1/7 dibutuhkan pangkat negatif gitu ya, berarti X kuadratnya X2 nya adalah min 7. Nah, dilihat dari ini X1 lebih besar dari X2, maka yang menjadi X1 adalah ini, jadi X2 ini. Kenapa? Karena ini lebih besar dari 1, ini lebih besar dari min 1. Oke. Nah, sekarang kita masukkan 3X1 min 2X1, berarti 3 kali 1. Nah, kita nilai X nya dapat 1 ya, berarti 3 kali 1 min 2 kali min 1, maka hasilnya sama dengan 3 tambah 2, hasilnya sama dengan 5, maka jawabannya adalah 5. Jawabannya adalah 5, berarti pilihannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 8. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan 93 pangkat 3X min 2 kali pangkat 3X plus 1 min 27 sama dengan 0, hasil dari 15 X1 tambah X2. Kita cari nilai X1 dan X2. 9 itu kan 3 pangkat 2 dipangkat 3X. Nah, untuk yang ini kalau plus berarti sama ya, ada sebuah bilangan yang sama, berarti 2 kali 3 kali 3 pangkat 3X min 27, baru hasilnya gini. Berarti karena yang harus sama adalah ini 3 pangkat 3X, ini posisinya dibalik saja, yang 2 nya tadinya ada di pangkat ini, yang 3 pangkat X nya ini kita tukar balik aja, ya, berarti 3 pangkat 3X kuadrat min 6 pangkat 3X min 27 sama dengan 0. Kenapa harus dibalik? Yang ini berarti 2 kali 3 sama dengan 6, 3 pangkat 3X min 27. Lalu kita misalkan 3 pangkat 3X sama dengan Q.
Berarti ini artinya Q kuadrat min 6 kali Q min 27. Lalu kita cari faktornya, Q-nya sama dengan min 9 dan Q-nya sama dengan 3. Maka akar-akarnya sama dengan, untuk Q9 dan Q min 3, untuk Q9 sama dengan 3 pangkat 3X sama dengan 9. 3 pangkat 3X sama dengan 3 pangkat 2. Maka 3X sama dengan 2. X1 sama dengan 2/3. Bagaimana kalau untuk Q sama dengan min 3? Yang hasilnya adalah 3 pangkat 3X hasilnya sama dengan min 3. Nah ini jawabannya adalah tidak ada. Ya, ini jawabannya tidak ada. Karena sekali lagi bilangan positif dipangkatin berapapun itu tidak akan pernah jadi negatif. Bahkan ketika dipangkatin jadi negatif, ya. Dipangkatin negatif. Seperti itu ya. Untuk X2 nya ya nggak ada. Kita hanya dapetin nilai X1. Maka hasilnya 15 dikali 2/3 tambah 0. Nah 0 ini bukan ini teman-teman. 0 ini bukan berarti nilai X2 ini sama dengan 0. Tapi karena tidak ada untuk 3 pangkat 3X sama dengan min 3 tuh nggak ada gitu. Nggak ada hasilnya ya, tidak terdefinisi. Maka ya udah kita anggap aja nggak ada ya. Kalau dianggap nggak ada itu artinya sama dengan dianggap 0 gitu. Jadi 0 ini bukan sebagai apa ya, akhirnya bukan menjadikan ini satu gitu ya. 0 di sini adalah nggak ada. Berarti 15 kali 2/3 tambah 0 sama dengan hasil jawabannya adalah 10. Ya. 2/3 tambah 0 sama dengan 10. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikut. Soal nomor 9. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 pangkat 4X min 1 tambah 32 sama dengan 5 kali 2 pangkat 2X plus 1 dan nilai X1 lebih kecil dari X2, nilai 5X1 tambah 4X2. Oke, langsung kita jawab saja. Seperti biasa yang ini pindahkan saja ke sebelah ruas yang sebelah kiri ya. Berarti 2 pangkat 2X kuadrat. Nah yang ini kan berarti 2 kali 2X gitu ya. Kalau yang ini seperti biasa, maka bentuknya seperti ini. Kalau ini kan pembagian, berarti 2 pangkat 2X pangkat 2 berarti pembagian per 2 tambah 32 min 5 kali 2 pangkat 2X ini. Kalau tambah berarti dikali ya. Misal 2 pangkat 2X nah, sama dengan N, karena ada yang sama. 2 pangkat 2X ini 2 pangkat 2X sama dengan N, berarti N kuadrat min 10N tambah 32. Nah sekarang kita kali 2. Kenapa kali 2? Untuk menghilangkan penyebut yang ini ya. Hasilnya menjadi N kuadrat min 20N tambah 64. Ini ya 10 kali 2 32 kali 2. Maka faktornya adalah N min 16 N min 4 sama dengan 0. Hasilnya untuk N sama dengan 16, 2 pangkat 2X sama dengan 16 ya. 2 pangkat 2X sama dengan 4, maka 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 4, 2 pangkat 2X sama dengan 4. Berarti 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 2. Maka hasil terakhirnya adalah 2 pangkat X sama dengan 2, berarti nilai X sama dengan 1. Oke. Di sini ada ketentuan X1 lebih kecil dari X2. Mana yang lebih kecil antara X1 dan X2? Ini X1 lebih kecil ya. Jadi ini sudah memenuhi kriteria ya. X1 lebih kecil dari X2. X1 lebih kecil dari X2. Oke. Maka kita masukkan 5X1 ditambah 4X2. Hasilnya sama dengan 5 dikali 1, X2-nya 1 ini. Tambah 4 kali X2 ini. Maka hasilnya 5 tambah 8 dapatnya 13. Berarti jawabannya adalah 13 ini. Jawabannya adalah ini. Kita lanjut. Soal nomor 10. Jumlah akar-akar persamaan X min 1 pangkat X kuadrat min 7 tambah 10 sama dengan 2X min 3 pangkat X kuadrat min 7X tambah 10. Nah ini kalau udah begini ada syarat-syarat ya. Ya karena yang ini sama yang ini ternyata sama ya.
kuadrat min 7x tambah 10. Hanya beda di fungsi yang ini sama fungsi yang ini. Syarat pertama tadi fx sama dengan gx, ya. Berarti x min 1 yang ini itu harus sama dengan nih 2x min 3. X min 1 sama dengan 2x min 3, maka hasilnya adalah x sama dengan 2. Kita dapetin nilai x pertamanya adalah 2. Terus yang syarat yang kedua adalah hx. Nah, hx itu adalah pangkat ya teman-teman. Hx itu adalah ini x kuadrat min 7x plus 10 atau ini kuadrat min 7x plus 10 itu adalah hx. Nah, bisa sama ketika pangkatnya sama dengan 0 gitu ya. Hasilnya adalah x kuadrat min 7x tambah 10. Itu harus sama dengan 0. Faktornya adalah x sama dengan 2, x sama dengan 5. Ketika dimasukkan nilai 2 dan nilai 5 ke mana? Ke persama bentuk pangkat yang ini ya. Maka ini hasilnya sama dengan 0 pasti ya. Nah, sekarang kita jumlahkan akar-akarnya. Akar yang pertama adalah ini 2. Yang keduanya adalah 5. Di sini ada 2 juga ya. Karena udah yang pertama juga sama 2. Ini ada 5. Maka ketika dijumlahkan nggak usah 2 tambah 2 tambah ini ya. Tidak usah 2 tambah 2 tambah 5. Nggak usah kan. Ya. Ini udah X sama dengan 2. Ini juga sama dengan 2, berarti udah salah satu aja, berarti cukup 2 tambah 5 sama dengan 7 ya. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Jawabannya adalah 7. Oke, itu saja pembahasan untuk kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah like, yang sudah subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.